Berilah kurbanmu pada Tuhan, siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, persatukanlah dengannya. Mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapanmu. Mohon kurnia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman. Saudara sekalian, anak-anak itu semua yang sangat kami sayangi, dalam upacara doa sekarang ini kita memohon berkat Allah atas segala pekerjaan kita, baik di ladang, di sawah, di rumah kita masing-masing, dan dalam kegiatan serta tugas dan tanggung jawab kita yang setiap saat membutuhkan tuntunan, bimbingan, serta harapan dari Yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Pencipta. Dan untuk itu, agar segala pekerjaan menjadi semakin baik, pekerjaan sawah ladang kita berhasil terpanen dengan baik, berhasil berlimpah ganda, kita harus rajin bekerja. Dan Yesus mengajarkan kita agar meminta rezeki setiap hari kepada Allah, Sang Pencipta. Dan sempatnya kita mengharapkan kepercayaan dan pengharapan, baik sebelum menebas, menugal, kemudian menanam, dan saat ini kita telah menyaksikan apa yang kita tanam, apa yang kita tabur, apa yang telah kita semaikan telah menjadi hijau, dan di mana semua itu adalah berkat daripada Allah. Dan supaya kita kalian menimba pengharapannya dan pekerjaan kita dimulai di dalam perlindungan Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, sebelum memulai semua pekerjaan hari ini, tahun ini, musim ini, kami menghadap Dikau untuk memberkati atas segala benih yang akan kami taburkan. Apa yang kami kerjakan terlaksana, benih tanaman di sawah dan di ladang kami menjadi sangat baik, bertumbuh dengan hijau, dan kelak akan menghasilkan buah yang berlimpah ruah, berlaksa beribu, sebagaimana yang telah diberikan Allah kepada umat-Mu. Dan demikian pula yang akan diberikan Allah kepada kita saat ini. Bapa, sudilah memberkati pekerjaan kami ini, sawah kami, ladang kami, bagi keluarga kami, bagi sesama kami, bagi orang-orang yang telah membantu pekerjaan kami, dan bagi kami juga memerlukan bantuan-Mu. Dan Engkau selalu menyediakan makanan minuman bagi umat-Mu. Kami puji dan memuliakan bersama di dan Roh Kudus, seluruh ciptaan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara. Amin. Kita dengarkan kitab Kejadian bab 1 pasal 26 sampai 31. Sesudah langit dan bumi segala isinya diciptakan Tuhan, bersabdalah Ia, marilah kita menjadikan manusia menurut kita kesamaan kita, dan hendaknya mengisi ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, seluruh bumi serta segala binatang yang merayap di atas tanah. Dan Allah menciptakan manusia menurut sekitarnya, menurut kitab Allah itu diciptakannya. Ia menciptakan mereka pria dan wanita, dan Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, jadilah subur, berlipat gandalah, penuhilah bumi, tundukkanlah dia, dan kuasailah ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, segala binatang merayap yang berkeliaran di atas bumi, di darat dan di laut. Allah berfirman, lihatlah, kuberikan segala pohon, rumput-rumputan berbiji di muka bumi, segala pohon yang menghasilkan buah berbiji akan menjadi makananmu, dan segala binatang liar, segala burung di udara, segala binatang yang merayap di atas tanah, kuberikan kepadamu tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makananmu, dan terjadilah demikian. Allah melihat semua yang diciptakan itu sungguh amat baik. Demikian Syukur pada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai.
Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau mengajarkan mereka dengan perumpamaan? Jawab Yesus, kamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai akan diberikan lagi sampai ia berkelimpahan. Tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan. Karena sekalipun melihat, mereka tidak tahu, dan sekalipun mendengar, mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, telinganya berat untuk mendengar, dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga kusembuhkan. Akan tetapi berbahagialah kamu karena melihat, dan berbahagialah telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan tentang penabur ini. Setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengerti, akan didatangi si jahat yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditabur tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tanah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu firman itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100, ada yang 60, dan ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga dan portan Injil ini man kita semakin dikuatkan. Amin. Apa adik beradik, anak kami yang kami kasihi, pada hari ini kita telah melaksanakan doa di sawah. Pada selesai penanaman, kita mendengarkan bacaan Injil dan bacaan pertama. Dalam bacaan Injil bagaimana disampaikan bahwa Yesus telah menyampaikan kabar gembira kerajaan Allah dengan perumpamaan-perumpamaan. Hari ini perumpamaannya tentang benih yang ditabur. Sehingga begitu juga pada hari ini tanaman telah selesai ditanam. Tinggal kita yang mau memilih apakah tanaman ini akan menghasilkan buah yang berkelimpahan ataupun tidak, atau bahkan sangat jauh apa dari yang kita harapkan. Begitu juga firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan menaburkan benih, walaupun benih itu banyak jatuh di berbagai tempat. Ada yang di pinggir jalan, ada yang di tanah berbatu, di semak belukar, dan di tanah yang baik. Yang diharapkan adalah benih yang jatuh di tanah yang baik, sehingga dapat menghasilkan buah yang berkelimpahan 100, 60, 30 kali lipat bagi kerajaan Allah. Sehingga ada beberapa hal yang ingin disampaikan kepada kita mengenai bacaan Injil pada hari ini, yaitu agar kita kuat dalam iman,
berakar, agar kita juga dapat melaksanakan semua firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita tidak seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Dan kita jangan mengkhawatirkan segala kehidupan yang telah kita lakukan, setiap pekerjaan, sehingga kita jangan sampai seperti benih yang jatuh di semak belukar, terhimpit oleh kekhawatiran dan kehidupan duniawi. Dan begitu juga jangan sampai kita seperti benih yang jatuh di tanah berbatu. Kita hanya berimankan sebentar saja, namun karena kebutuhan dunia atau karena tekanan dari pihak manapun, sehingga kita murtad dan mengingkari Yesus Kristus itu sendiri. Jadilah kita seperti benih yang jatuh di tanah yang baik, sehingga kita dapat bertumbuh dan dapat menghasilkan buah yang berkelimpahan, sebagaimana tanaman yang ditanam pada saat ini, agar dapat bertumbuh dan menghasilkan buah yang berkelimpahan. Sungguh membahagiakan bagi yang menanam, begitu juga Allah sungguh berbahagia dan membahagiakan, sehingga kita dapat menghasilkan buah yang berkelimpahan. Mari pada hari ini Injil mengingatkan kita kembali agar kita seperti benih yang jatuh di tanah yang baik. Semoga demikian. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita mohon berkat Allah atas segala pekerjaan kita, atas benih-benih sawah dan ladang kita. Ya Allah Bapa kami di surga, karena cintamu Engkau telah memberi kami alam yang harus kami olah dan kami kembangkan untuk hidup kami sendiri. Untuk maksud itu Engkau kelengkapi dan akal budi kekuatan jasmani. Kami mohon kepadamu, berilah kami semangat dan kegiatan bekerja, supaya kami selalu bekerja dalam suasana gembira, penuh kasih sayang, dengan tidak memperbudak dan mempersalahkan orang lain. Semoga melalui pekerjaan kami, kebaikan-Mu dapat dinikmati oleh semua orang sekitar kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ya Tuhan, kami mau bekerja dengan semangat sesuai dengan tugas yang Kau percayakan kepada kami. Tetapi kami menginsafi bahwa hanya di bawah perlindungan-Mu kami mendapat rezeki yang cukup untuk setiap hari. Karena itu sudah memberkati segala usaha kami, supaya karena berkat-Mu segala usaha-Mu sejujuran tanah, binatang-binatang yang merugikan, penyakit-penyakit yang mengganggu dapat dikalahkan dan dibinasakan. Semoga benih Kau berkati dan hidupkan. Limpahilah ladang kami dengan air dan hujan tepat pada waktunya serta secukupnya. Hindarkan dari bahaya banjir, segala kerusakan karena hujan lebat. Hindarkan pula dari binatang yang merugikan dan merusakkan tanaman ini. Dan semoga karena hasil-hasilnya kami selalu mendapat berkat yang berlimpah di dalam hidup kami. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas semua yang telah diberikannya itu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena pantas dan adil bersyukur kepadamu, karena kami Kau ciptakan, Mu ciptamu, karena kami Kau perintahkan menundukkan dan menguasai dunia ini, karena Engkau mengartikan segala pekerjaan kami sebagaimana hidup-Mu. Sama-sama kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena kami dan pekerja boleh ikut serta memelihara ciptaan-Mu, karena matahari ciptaan-Mu memberi kami tentang dan kehidupan segala tumbuh-tumbuhan, karena udara yang memelihara segala makhluk yang hidup, karena hujan dan embun yang menyuburkan tanah, karena Engkau yang menciptakan bumi menjadikan meja santapan bagi kami. Sama-sama kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau memberi penghidupan dan cahaya yang menerangi jalan kami, memberi kami semangat bekerja, kebaikan, rencana-Mu yang bijaksana bagi kami, dan Engkau tertuju pada kami yang mengharapkan kerelaan kasih-Mu. Sama-sama kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan doa ini kami satukan dengan doa yang dinyatakan Kristus kepada kami. Bapa kami, mulai. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu,
rezeki pada hari ini. Ampunilah dosa kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Doa syukur dan pujian ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami untuk minta rezeki setiap hari daripadamu. Dia pula yang melipat gandakan makanan bagi orang banyak di padang gurun. Dialah pengantara kami sepanjang segala masa, dan dengan upacara pemberkatan benih ini dan semua selesai, semoga kami pulang dalam damai cinta kasih Tuhan untuk meneruskan sebuah pekerjaan, tanggung jawab, perjalanan, dan semua beban yang telah diberikan kepada kami melalui tangan-tangan yang berkuasa, terlebih-lebih melalui tangan Kristus Sang Pencipta yang telah memberikan kepada kami. Dan semua ini kami sampaikan kepadamu Bapa dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Salam Maria, mulai. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, Bunda Yesus Kristus, doakanlah kami. Salam Maria, Engkau Bunda Gereja, lindungilah kami. Doakan putramu. Salam Maria, Ratu surga dan bumi, terpujilah Engkau di sepanjang masa. Semoga kita sekalian tetap diberkati dan dilindungi oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, upacara yang telah selesai, marilah kita pulang dalam damai Tuhan. Syukur pada Allah. Selamat hari Minggu semua.